Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama Pak Guru di sini di channel Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani anak-anak untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi tematik untuk kelas 1 tema 7 subtema 1 pembelajaran 4. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo mengamati. Perhatikan ketiga gambar berikut ini. Amati perubahan benda pada gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan benda hidup. Sekarang, kita diminta untuk mengamati perubahan benda pada ketiga gambar ini. Setelah kita amati, dari ketiga benda ini, baik itu kucing, tumbuhan, dan manusia, ini ada perubahan. Misalnya kita lihat dari kucing. Kucing ini ketika masih bayi ini kecil, kemudian dia menjadi besar dan menjadi besar. Begitu juga pada tunas pisang. Jadi awalnya kecil, kemudian mulai membesar dan menjadi besar. Begitu juga dengan manusia, dari bayi menjadi balita, kemudian tumbuh semakin besar. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa benda hidup dapat tumbuh semakin besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Sekarang, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, pada gambar pertama di sini kita melihat bahwa Siti dan Dayu sama-sama memiliki penggaris, tetapi penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Kemudian pada gambar kedua kita melihat Udin dan Edo sama-sama memiliki pensil, tetapi pensil Udin lebih panjang daripada pensil Edo. Sekarang kita akan belajar berlatih membuat sebuah kalimat berdasarkan gambar berikut ini. Pada gambar pertama kita melihat bahwa Siti dan Lani sama-sama memiliki bunga. Dan pada gambar kedua kita melihat bahwa Beni dan Udin sama-sama memiliki mobil mainan. Nah, kita akan mencoba membuat kalimat. Kamu tentu masih ingat bahwa di dalam membuat sebuah kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kalimat berdasarkan gambar di sampingnya. Pada kalimat pertama kita bisa membuat bunga Siti lebih panjang dari bunga Lani. Kemudian kalimat kedua kita bisa membuat bunga Siti lebih tinggi dari bunga Lani. Berikutnya pada gambar kedua. Pada gambar anak bermain mobilan, kita bisa membuat kalimat. Yang pertama, mobilan Beni lebih panjang dari mobilan Udin. Atau mobilan Beni lebih besar dari mobilan Udin. Kita lanjut kembali pada gambar berikutnya. Perhatikan kembali kalimat sebelumnya dan buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini kita bisa membuat kalimat seperti ini. Lani lebih tinggi dari Dayu. Kemudian pada gambar kedua kita bisa membuat kalimat langkah Edo lebih panjang dari langkah Beni. Ayo mencoba. Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Perhatikan gambar berikut ini. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berlari berikut ini. Yang pertama, siapkan garis start. Kemudian yang kedua, berdirilah tepat di garis start. Yang ketiga, berjalanlah sampai hitungan 8. Yang keempat, melangkahlah selebar yang kamu bisa. Yang kelima, berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Kemudian yang keenam, bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Nah, anak-anak, nanti cobalah melakukan hal yang sama dan berlari bersama dengan temanmu. Siapakah yang dapat melangkah paling panjang? Nah, nanti ini silahkan kalian lakukan di lapangan ya. Kemudian kamu bandingkan mengapa ia dapat melakukan hal tersebut. Nah, misalnya
anak-anak melangkah dengan teman anak-anak. Nanti siapa yang langkahnya paling panjang? Apakah kalian atau teman kalian? Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi? Misalnya pada gambar ini anak-anak. Di sini kan ada gambar tadi bahwa si langkah Edo ini lebih panjang dari si langkah Benny. Nah, mengapa bisa terjadi anak-anak? Ini karena panjang kaki setiap orang itu berbeda-beda. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terlihat seorang anak yang sedang bernyanyi. Tahukah kamu bahwa perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi? Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Nah, di sini kita diminta untuk bernyanyi mengenai lagu yang berjudul Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Nah, anak-anak, ayo kita bernyanyi. Nah, anak-anak, itulah tadi nyanyian lagu Topi Saya Bundar. Perhatikan lirik lagu tersebut. Lagu tersebut bercerita tentang topi yang bundar. Nah, apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian, perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Nah, di sini ada tanda anak-anak. Jadi ini ada tandanya garisnya pendek-pendek kemudian panjang. Apakah artinya ini? Ini artinya kalau pada garis pendek berarti syair lagu ini dinyanyikan dengan pendek. Kemudian kalau garisnya panjang berarti syair lagu ini dinyanyikan dengan nada panjang. Misalnya seperti ini. Ini kan pendek-pendek kemudian panjang. Berarti pada lirik lagu, pada syair lagu, topi saya bundar. Nah, bundar, darnya ini agak panjang anak-anak. Sedangkan di sini topi saya bun. Nah, ini pendek semua. Kemudian dar. Nah, darnya ini agak panjang. Nah, jadi begitu anak-anak, dalam menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan perbedaan panjang pendek bunyi. Perbedaan bunyi akan membuat sebuah lagu menjadi lebih menarik. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi bunyi atau tanda panjang pendek pada lirik lagu. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi cara membuat sebuah kalimat. Dan kita juga telah belajar melakukan kegiatan olahraga, berjalan, dan berlari. Sekarang, cobalah jawab kuis berikut ini. Yang pertama, tuliskan makna dari simbol lagu berikut ini. Nah, anak-anak silahkan tulis apa makna tanda ini. Kalau seperti ini apa artinya? Kalau seperti ini apa artinya? Nomor 2, buatlah sebuah kalimat berdasarkan gambar berikut ini. Nomor 3, tuliskan 3 contoh benda hidup dan ciri-cirinya. Baiklah anak-anak, jangan lupa tuliskan nama dan jawabanmu pada kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.